Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lisa, yang berada di suatu tempat dan sedang berbaring di jalan. Tak lama kemudian sebuah mobil pun datang dari kejauhan, dan Lisa pun diajak masuk oleh seorang pria yang berada di dalam mobil itu. Lisa pun kemudian masuk ke mobil tersebut, dan perkenalan antara mereka berdua pun terjadi di sana. Pria bernama Adam itu pun bertanya apa yang dilakukannya tadi di jalan, dan Lisa pun menjawab jika ia ingin bunuh diri karena telah kehilangan putrinya. Saat mereka berdua sedang berbincang tersebut, ia pun tidak sengaja mendengar dari radio, jika seorang pembunuh sedang berkeliaran dengan ciri-ciri ada tato di tangannya. Kebetulan Lisa pun saat itu melihat tato tersebut ada di tangannya Adam, dan tiba-tiba saja Adam yang menyadari hal tersebut pun langsung memukulnya. Singkat cerita ia pun tersadar kembali, di sebuah ruangan misterius dengan baju aneh dan sebuah gelang yang menempel pada tangannya. Ia yang ketakutan pun kemudian berteriak meminta tolong di sana, namun tak ada seorang pun yang mendengar teriakannya tersebut. Help! Let me out! Tak lama kemudian sebuah pintu di ruangan itu pun terbuka, dan ia langsung keluar tanpa banyak berpikir kembali. Namun tiba-tiba saja gelang yang menempel padanya pun menunjukkan waktu 10 menit, dan ia pun tampak kebingungan dengan hal itu. Dirasa tak terlalu penting mempermasalahkan hal tersebut, ia kemudian berjalan dari sana dan akhirnya menemukan sebuah cahaya dari kejauhan. Ia kemudian dengan cepat menuju cahaya itu, namun tiba-tiba saja sebuah pintu menutup dengan cepat juga dari sana. Saat pintu tersebut telah tertutup, ia pun kemudian menemukan jalan lain di sana namun dengan lebih sempit dari sebelumnya. Ia pun berhasil melewatinya, hingga akhirnya ia menemukan sebuah jalan lagi. Saat ia sedang melewati jalan lainnya itu, tiba-tiba saja jalan itu pun menekan dirinya dari bawah hingga membuat ia kaget. Ia pun dengan cepat sekuat tenaga merayap dari sana, namun untungnya ia berhasil melewatinya. Setelah berhasil melewati jalan jebakan tersebut, ia pun jalan kembali dari sana dan melihat waktu di gelangnya tersisa 5 menit lagi. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya, dan menemukan seorang mayat yang telah membusuk di sana. Melihat hal tersebut ia pun langsung menyingkirkan potongan mayat itu satu persatu, dan kembali lagi melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian sebuah pintu menutup jalannya tersebut, dan gelangnya pun mengeluarkan peringatan padanya. Saat gelang tersebut menunjukkan waktu yang tinggal 1 menit lagi, tiba-tiba jalannya pun mengeluarkan sesuatu hingga membuat ia panik. Ia pun sempat bingung akan lari kemana, namun untungnya ada ruangan rahasia muncul di sana. Melihat hal tersebut ia langsung menuju ruangan itu, dan sempat kebingungan karena tiba-tiba saja pintunya menutup sendiri. Waktu di gelangnya pun kemudian menunjukkan angka 0, dan api pun langsung keluar dari jalanan tersebut. Setelah api itu hilang, ruangan itu pun kemudian mendorongnya keluar dan ia hampir saja tertindih atas atap jalan tersebut. Ia pun sempat kaget melihat hal itu, dan merasa putus asa dengan semua rintangan yang menyerangnya. Tak lama kemudian waktu gelangnya pun kembali ke angka 10, dan ia langsung melanjutkan perjalanannya lagi. Di sana ia pun tidak sengaja menyentuh sesuatu, dan saat ia rasa ternyata itu adalah sebuah kolam air. Melihat hal tersebut ia pun kemudian langsung menyelam ke bawah, dan tibalah ia di ruangan yang lain. Namun tiba-tiba saja air datang ke sana, hingga membuat ia pun hampir saja terbawa oleh arusnya tersebut. Setelah berhasil selamat dari sana, ia kemudian mendengar suara seseorang yang sedang meminta tolong. Ia pun kemudian dengan cepat menuju ke sana, namun rintangannya kembali muncul di hadapan dirinya itu. Rintangan yang ia hadapi kali ini pun berupa kolam air kembali, namun sepertinya air tersebut adalah air yang beracun. Ia kemudian mencoba mencelupkan sedikit bajunya ke kolam tersebut, dan hasilnya kain bajunya itu langsung meleleh.
Melihat hal itu ia pun memberanikan diri untuk menyeberanginya, karena memang tidak ada jalan lain lagi yang terlihat di sana. Saat melewatinya ia pun sempat terjatuh, dan akhirnya kakinya itu harus mengenai air keras tersebut. Setelah itu ia kemudian melanjutkan perjalanannya kembali, dan bertemu dengan orang yang meminta tolong tadi. Ia pun mencoba untuk mengajaknya bekerja sama untuk keluar dari sana. Namun pria itu mengatakan tak ada jalan keluar dari tempat tersebut. Help each other. You're gonna die. Tak lama kemudian waktu di masing-masing gelang mereka pun telah habis, dan itu menandakan api penyembur itu pun akan datang kembali pada mereka. Ruangan aman itu pun kemudian muncul kembali, dan mereka berdua yang melihat hal itu langsung berlomba untuk menuju ke sana. Saat mereka berdua telah sampai di ruangan aman tersebut, mereka pun sempat berkelahi karena ruangan itu hanya muat untuk satu orang. Lisa pun kemudian berhasil menyingkirkan pria itu, dan pria itu pun harus kehilangan tangannya karena terjepit pintu ruangan tersebut. Setelah itu Lisa lalu menghampiri pria itu, dan tidak sengaja melihat tato yang ada pada tangannya. Pria tersebut pun ternyata adalah Adam, yang waktu itu di jalan bertemu dan berusaha untuk membantunya. Saat sedang terjadi permasalahan itu, tak lama kemudian api pun langsung muncul begitu saja dan membakar tubuh Adam di sana. Lisa pun sempat terkena panas dari api tersebut, hingga akhirnya membuat ia pun tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian ia pun bangun kembali, dan didatangi sebuah robot untuk mengobati lukanya. Robot itu pun kemudian menancapkan sesuatu pada tubuhnya, dan langsung memperlihatkan ia yang sewaktu di mobil bersama Adam. Setelah selesai memperlihatkan hal tersebut, robot itu pun kemudian terlihat pergi kembali dari ruangan itu. Lisa pun sempat menyadari sesuatu di sana, yang ternyata entah kenapa robot itu menginginkan Lisa untuk tetap hidup. Tak lama kemudian ia pun langsung keluar dari sana, dan ia memeriksa tangan Adam yang telah putus tadi. Di tangan Adam itu pun ia mendapat sebuah petunjuk, yaitu berupa simbol kristal dan huruf X. Saat sedang memikirkan simbol misterius di tangan Adam tersebut, tiba-tiba saja sebuah kipas datang dan menghampiri dirinya. Ia kemudian dengan cepat naik ke atas dari sana, dan akhirnya selamat dari putaran kipas tersebut. Setelah berhasil selamat dari kipas itu, sebuah pintu di belakangnya kemudian tiba-tiba saja terbuka, dan mengeluarkan seekor zombie di sana. Ia kemudian dengan perlahan mencoba untuk pergi, namun zombie itu terlihat dengan cepat mengejarnya. Di sana ia kemudian terlihat terus berlari, dan sempat akan tertangkap oleh zombie itu karena kesusahan melewati jalan yang sempit. Namun akhirnya ia pun berhasil menyelamatkan diri, dan terlihat si zombie pun tidak dapat melewati jalan sempit tersebut. Setelah berhasil kabur dari zombie itu, ia kemudian melihat gelangnya kembali, dan menunjukkan waktu yang tinggal 6 menit lagi. Melihat hal tersebut ia pun langsung kembali pergi, dan akhirnya ia tiba di sebuah ruangan yang terdapat 2 terowongan. Dalam ruangan tersebut ia pun sempat pusing, karena tak ada petunjuk apapun untuk memilih jalan mana yang paling aman untuk dilewati. Ia pun akhirnya berinisiatif sendiri dengan mencoba terowongan kiri, dan di sana ia pun mendengar suara anak kecil. Tak lama kemudian ia tiba di ruangan yang berwarna putih, dan melihat bayangan dirinya bersama ayahnya sewaktu masih kecil. Di sana ia tidak sengaja melihat Nina sedang bermain, namun Nina pun pergi begitu saja dari pandangannya. Saat sedang meratapi kepergian Nina di sana, tiba-tiba saja zombie yang tadi mengejar pun datang kembali dan menghampiri dirinya. Akhirnya ia pun di sana menemukan jalan untuk keluar, namun sayang sekali terdapat beberapa duri yang menghalangi jalan tersebut. Tak lama kemudian gelang ia pun menyala kembali di sana, dan menunjukkan waktu yang tinggal 1 menit lagi. Peringatan api pun akan muncul kembali, dan terlihat zombie yang mengejar dirinya pun langsung masuk ke ruangan yang aman.
Ia yang menyadari api itu akan muncul lagi, kemudian terpaksa melewati duri-duri itu walaupun ia harus dalam keadaan tersiksa. Ia pun kemudian telah berhasil melewati duri tersebut. Namun tiba-tiba saja ia jatuh ke bawah saat api itu akan mengenai dirinya. Tak lama kemudian ia pun bangun kembali, dan ia malah kembali lagi ke ruangan saat pertama datang ke tempat tersebut. Ia pun kemudian mencoba mengamati kembali simbol berlian X itu di sana, dan ia pun tidak sengaja telah mendapatkan arti dari simbol itu. Simbol tersebut ternyata adalah petunjuk untuk keluar dari sana, berupa arah kemana saja yang harus ia lewati jalan nantinya. Namun simbol itu adalah milik Adam, sementara yang ia punya masih tersembunyi di balik gelangnya tersebut. Tak lama kemudian si robot yang selalu mengobatinya pun datang lagi ke sana, dan ia sempat meminta tolong padanya untuk mau membuka gelang tersebut. Namun di sana si robot pun tidak bisa apa-apa, hingga akhirnya ia pun memilih untuk segera keluar dari sana saja. Setelah ia pergi dari sana, ia pun kembali menuju kolam air keras, dan mencelupkan gelang tersebut ke dalam airnya. Akhirnya gelang tersebut terlepas dari tangannya itu, dan ia pun bisa melihat simbol petunjuk jalan untuknya. Kemudian di sana ia pun segera pergi kembali, dan menemui lagi jalan yang terdapat dua terowongan. Namun kali ini ia memilih untuk terowongan sebelah kanan, sesuai dengan petunjuk yang ada di simbol tersebut. Saat ia telah melalui terowongan kanan itu, ia pun kembali masuk ke terowongan lagi, hingga bertemu kembali dengan si zombie. Namun ia berhasil mengalihkan perhatiannya, dengan mencoba melempar gelangnya itu. Setelah ia berhasil mengalihkan zombie tersebut, ia pun malah mengalihkan zombie itu pada jalan yang benar, sementara ia sendiri berada di jalan yang salah. Ia kemudian terpaksa melalui jalan itu di sana, hingga akhirnya ia pun masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan makhluk aneh. Setelah melihat makhluk aneh tersebut, ia kemudian melihat kembali gelang miliknya, bersama dengan si zombie yang tengah pingsan. Ia lalu mengambil gelangnya itu dengan perlahan, namun tiba-tiba saja gelangnya menyala hingga membuat si zombie pun terbangun. Melihat hal tersebut ia langsung pergi dari sana, dan segera masuk ke ruangan yang aman karena api akan muncul kembali membakar jalannya itu. Namun api itu malah tidak jadi muncul, dan membuat pintu ruangan aman itu pun terbuka kembali. Si zombie yang juga menyadari hal itu kemudian langsung menyerangnya, dan sempat membuat Lisa kewalahan menghadapi serangan zombie tersebut. Namun untungnya ia pun berhasil melawannya, hingga akhirnya si zombie pun langsung tewas. Tak lama kemudian ia langsung pergi dari sana, dan telah menemukan jalan terakhir untuk keluar dari tempat tersebut. Di sana ia pun melihat simbolnya terlebih dahulu, dan simbol tersebut pun menunjukkan ke arah kanan. Saat ia akan masuk ke jalan kanan itu, tiba-tiba saja Nina datang dari jalan kiri dan mengajaknya untuk masuk ke sana. Ia pun kemudian menolaknya, karena Nina malah mengajaknya ke jalan yang tidak sesuai dengan simbolnya tersebut. Tak lama kemudian Nina pun menghilang dari dirinya, dan ia langsung pergi dari tempat itu. Akhirnya ia pun telah menemukan jalan keluarnya, karena ia melihat langit yang cerah di sana. Saat ia akan menuju tempat keluarnya itu, tiba-tiba saja sebuah rintangan muncul dan hampir saja ia terkena oleh rintangan tersebut. Namun akhirnya ia pun berhasil melewatinya, meski telapak kaki ia pun harus putus karena mengenai salah satu rintangan itu. Setelah berhasil melewati rintangannya tersebut, ia pun langsung menuju pintu keluarnya dan mencoba untuk ia sentuh. Namun ternyata pintu keluar tersebut hanyalah sebuah ilusi, hingga akhirnya ia pun merasa putus asa di sana. Tak lama kemudian sebuah pintu pun terbuka, dan akhirnya ia dibawa masuk ke dalam pintu tersebut. Ia kemudian terbangun di tempat lain, dan akhirnya ia pun bertemu kembali dengan Nina di sana.
Nina pun kemudian mengatakan padanya, jika ia telah aman dan tidak akan ada lagi rintangan yang harus ia lalui. Namun sepertinya ia dan Nina pun berada di dunia lain, dan akhirnya film pun selesai. Nah itu dia teman-teman, akhir dari cerita film berjudul Meandre, yang dirilis pada tahun 2020. Menurut kalian, bagaimana tentang film tersebut? Kalau menurut Mimin masih banyak misteri dari film itu yang belum kita ketahui. Jika kalian punya pendapat silahkan berkomentar di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan alur cerita lainnya. Nah sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk saat ini, dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.